صل على نبينا صل على محمد. Kemajuan demi kemajuan yang diraih Ahmadiyah dalam menyebarkan dakwah Islam di Afrika adalah berkah dari adanya Khilafah Ahmadiyah. Para Khulafa Ahmadiyah begitu serius memberikan perhatian kepada masyarakat Afrika dan begitu banyak menjalankan program-program penting untuk menyebarkan dakwah Islam yang damai dan visioner di bumi Afrika. Salah satu contoh peran Khalifah Ahmadiyah yang sangat signifikan dalam pergerakan dakwah Islam di Afrika adalah pada masa Khalifah Ahmadiyah yang ketiga, Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaih. Pada tanggal 4 April 1970, secara khusus beliau mengadakan kunjungan langsung ke beberapa negara di Afrika Barat untuk melihat bagaimana kondisi umat Islam di Afrika. Beliau mengunjungi beberapa negara seperti Nigeria, Ghana, Pantai Gading, Liberia, Gambia, dan Sierra Leone. Selama perjalanan bersejarah tersebut, beliau pun berkesempatan berjumpa dengan berbagai lapisan masyarakat Afrika. Dan beliau pun berjumpa dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan. Para tokoh ini dengan penuh sukacita menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ahmadiyah karena telah mengkhidmati masyarakat Afrika dengan sangat istimewa, baik di bidang kerohanian maupun di bidang sosial. Hazrat Khalifah memandang respon-respon positif tersebut sebagai amanah yang harus dijunjung tinggi. Dan di sisi lain, beliau menilai bahwa pengkhidmatan Ahmadiyah di Afrika harus ditingkatkan lagi, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Dan atas hal tersebut, beliau kemudian mencanangkan sebuah proyek pengkhidmatan yang baru di Afrika, yang diberi nama Proyek Nusrat Jehan Scheme. Proyek kemanusiaan ini diharapkan dapat mengangkat harkat, martabat, dan derajat masyarakat di Afrika dengan lebih baik. Dan atas hal itu, Hazrat Khalifah kemudian menarik perhatian segenap anggota Ahmadiyah untuk secara bersama-sama berpartisipasi mensukseskan proyek mulia ini, khususnya dalam menyiapkan dana dan tenaga. Saat itu, Hazrat Khalifah mengarahkan para Ahmadi untuk mengumpulkan dana sebesar 100.000 pound sterling, serta meminta para Ahmadi yang berprofesi sebagai dokter dan guru untuk berkhidmat ke Afrika, guna membangun rumah sakit dan sekolah, khususnya di negara Nigeria, Ghana, Liberia, Gambia, dan Sierra Leone. Seruan Hazrat Khalifah ini rupanya tidak disia-siakan oleh para Ahmadi di seluruh dunia. Para Ahmadi dengan penuh sukacita berlomba-lomba menyumbangkan dana sebanyak-banyaknya. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dana yang terkumpul melampaui dari jumlah yang telah ditargetkan. Dan di sisi lain, para Ahmadi yang berprofesi sebagai dokter dan guru berlomba-lomba untuk mendaftarkan dirinya berkhidmat di Afrika. Mereka dengan ikhlas meninggalkan semua kesenangan duniawinya demi menyambut seruan jihad sang khalifah. Menjelang dimulainya proyek kemanusiaan ini, Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaih lalu mengumumkan secara luas bahwa beliau telah berjanji kepada para pemimpin dan masyarakat Afrika yang telah dikunjungi bahwa beliau akan mendirikan sedikitnya 25 pusat kesehatan dan 80 sekolah di negara-negara tersebut. Oleh karenanya, beliau mengingatkan para Ahmadi yang akan berangkat ke Afrika agar memperlihatkan semangat berkhidmat yang besar
serta dedikasi yang setinggi-tingginya. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak tim pertama diberangkatkan ke Afrika, saat itu hanya dalam waktu yang singkat, sebanyak 16 rumah sakit serta 13 sekolah menengah telah berhasil dibangun oleh Ahmadiyah. Keberhasilan ini kemudian menjadi titik awal menuju keberhasilan-keberhasilan lainnya, di mana dari tahun ke tahun pencapaian target pembangunan terus diraih. Dan proyek ini pun kemudian menjadi proyek kemanusiaan Ahmadiyah yang berkesinambungan di Afrika. Kehadiran pusat kesehatan dan pusat pendidikan milik Ahmadiyah ini bukan saja telah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Afrika, namun juga betul-betul telah meringankan beban masyarakat dan pemerintah. Dalam prakteknya, Ahmadiyah menerapkan biaya yang sangat rendah dan sangat terjangkau, bahkan juga memberikan bantuan secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Seiring waktu, proyek pengkhidmatan Ahmadiyah bukan hanya terfokus pada bidang kesehatan dan pendidikan, namun juga di bidang sosial lainnya dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat Afrika. Terobosan demi terobosan dalam bidang pengkhidmatan yang humanis ini lantas mengantarkan Ahmadiyah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Afrika. Hari demi hari, nama Ahmadiyah semakin harum dan berkibar dengan indahnya, menghiasi berbagai sudut negeri di benua Afrika, seperti di Benin, Burkina Faso, Kamerun, Gambia, Ghana, Liberia, Mauritius, Mali, Nigeria, Pantai Gading, Rwanda, Burundi, Senegal, Afrika Selatan, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe, dan lain-lain. Masyarakat dan pemerintah Afrika menyambut kehadiran Ahmadiyah dengan penuh sukacita karena telah menjadi sumber kebahagiaan dan sumber kemaslahatan. Dan inilah berkah dari ajaran Islam yang diamalkan Ahmadiyah, yakni agama Islam yang penuh cinta dan kasih sayang dan tiada kebencian bagi siapapun. Kini, dakwah Islam oleh Ahmadiyah di Afrika memasuki babak baru, di mana demi memperluas dakwahnya yang santun, penuh cinta dan kasih sayang, Ahmadiyah kini mengembangkan sisi teknologi dalam menyampaikan kemuliaan ajaran Islam. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, telah meresmikan channel Muslim Televisi Ahmadiyah Afrika, yang concern dalam menyiarkan ajaran-ajaran Islam yang damai dan humanis. Ajaran Islam yang membawa manusia semakin dekat dengan Sang Pencipta dan semakin cinta pada sesama. Ajaran yang terus mengamalkan hakikat Islam yang sebenar-benarnya, yakni ajaran Islam yang jauh dari nilai kebencian, permusuhan, dan kekerasan. Ajaran yang penuh dengan semangat untuk memuliakan orang lain dan bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan berkah.